Assalamualaikum, selamat datang di channel Agil Saragi. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas individu kuliah kerja nyata dari rumah kelompok 76 UIN Sumatera Utara. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe. Oke, selamat menyaksikan. Tantangan kerja jurnalis di tengah pandemi COVID-19. Coronavirus atau COV adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS-CoV dan SARS-CoV. Virus ini awalnya menyebar dari Wuhan, Cina. Penyebaran virus ini terbilang cepat hingga berdampak ke ratusan negara yang ada di dunia, termasuk negara Indonesia. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang luas ke berbagai sektor dan profesi, termasuk di industri media. Tantangan kerja yang dihadapi jurnalis di tengah pandemi COVID-19 ini berlapis-lapis. Pertama, terancam untuk tertular COVID-19. Selain pekerja di instansi pemerintah, kalangan yang sangat rentan untuk tertular COVID-19 adalah para jurnalis. Walaupun beberapa lembaga media telah mengeluarkan kebijakan tentang WFH, namun masih ada juga beberapa lembaga media yang masih memperbolehkan para jurnalis untuk mengambil data atau peliputan ke lapangan seperti rumah sakit atau puskesmas penanganan COVID-19, sehingga hal ini memberi peluang yang besar bagi para jurnalis untuk tertular COVID-19. Kedua, jurnalis yang terkena PHK. Momentum pandemi dipandang sejumlah media sebagai keadaan yang mendesak untuk membenarkan pemotongan gaji hingga PHK sepihak. Semestinya, pemotongan gaji dilakukan lewat kesepakatan kedua belah pihak. Sementara itu, PHK merupakan jalan terakhir setelah perusahaan melakukan sejumlah langkah. Beberapa di antaranya adalah pengurangan upah dan fasilitas di jajaran direksi, pengurangan jam kerja, peliburan pekerja, dan memberikan pensiun bagi jurnalis yang sudah tidak memenuhi syarat. Ketiga, jurnalis semakin kesulitan dalam mengakses informasi dari sumber resmi pemerintah. Di tingkat nasional, kekhawatiran kalangan jurnalis terkait data pemerintah seputar kasus virus corona juga muncul. Data-data yang disampaikan oleh pemerintah, terutama terkait kematian korban, para jurnalis menduga terjadi underreporting antara yang dilaporkan tiap hari dengan yang terjadi di masyarakat memiliki kesenjangan. Data kematian PDP sebenarnya tercatat dengan baik di tingkat kabupaten atau kota. Keempat, jurnalis kesulitan saat WFH. Semenjak ada COVID-19 dan diberlakukan physical distancing dan WFH membuat para jurnalis harus melakukan orientasi pemanfaatan digital. Yang biasanya mereka harus bekerja di lapangan, namun kini mereka harus bekerja di rumah. Bekerja dari rumah membuat para jurnalis mereka kesulitan, misalnya saja dalam hal mengakses internet. Beberapa jurnalis mengeluhkan internet di daerah mereka tinggal terkadang masih sulit diakses. Hal tersebut memunculkan beberapa efek seperti ketika wawancara berlangsung melalui telepon atau video call. Tiba-tiba internet terputus, dan ketika sedang liputan virtual, jaringan lambat, pasti jurnalis juga merasakan kesusahan. Selain itu, dampak konektivitas internet yang buruk tersebut membuat kualitas informasi juga berpengaruh. Oleh karena itu, jurnalis untuk kreatif semaksimal mungkin agar keakuratan dan kualitas informasi masih tetap terjaga.